Singgung soal ambisi IKN, Rocky tertampar dengan fakta. Ada orang yang pro IKN, ada orang yang anti IKN. Saya tidak suka IKN itu. Diadili saja. Diadili. Karena telah menghina Pulau Kalimantan, kami minta dihukum adat. Hukum adat. Saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf. Selain dilaporkan ke kepolisian oleh relawan Jokowi, kini Rocky Gerung juga ditantang oleh masyarakat adat, khususnya yang ada di Kalimantan Barat. Jadi justru berkali-kali saya bilang bahwa IKN itu harusnya ada izin dari masyarakat adat. Apakah saudara betul-betul mendukung benar ibu kota Nusantara di Kalimantan? Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan masyarakat Dayak. Sejumlah adat Dayak Kalimantan Barat membuat pernyataan sikap dan menyebutkan bahwa Rocky Gerung telah menghina orang nomor 1 di Indonesia. Saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf. Saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahan. Kemudian what is next? Saya minta maaf. Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Sejumlah relawan Presiden Jokowi melaporkan pengamat politik Rocky Gerung ke pihak kepolisian. Penjarakan Rocky Gerung. Kalau penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Di situ saya sebut bahwa itu kan tindakan bajingan, tetapi bukan Pak Jokowi ini yang bajingan, kebijakan dia yang bajingan. Diadili saja. Diadili. Karena telah menghina Pulau Kalimantan, kami minta dihukum adat. Hukum adat. Saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Pasukan Merah kawal Pancasila. Pasukan Merah kawal Jokowi 1 Komando. Itu bajingan yang tolol. Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak atau Kopat Borneo geram atas ucapan Rocky Gerung. Mereka bahkan tak segan menantang siapapun yang mencoba menghalangi atau membatalkan IKN. Saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Diadili saja. Diadili. Dan kami minta juga karena telah menghina Pulau Kalimantan dengan mengatakan IKN diperdagangkan, kami minta dihukum adat. Hukum adat. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Harus. Pengamat politik Rocky Gerung menuai sorotan setelah dilaporkan oleh relawan Indonesia Bersatu ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan kepada Presiden Jokowi. Laporan tersebut berawal dari viralnya orasi Rocky Gerung yang diunggah salah satunya oleh kanal YouTube anti oligarki. Dalam pidatonya, Rocky menyampaikan beberapa hal, termasuk menyinggung soal ibu kota Nusantara atau IKN. Ada juga sejumlah kritikan yang disampaikan Rocky terkait IKN tersebut. Di zaman now, semua informasi terkait pembiayaan terpapar secara jelas, bahkan semua perundang-undangannya. Sebenarnya jauh sebelum IKN ditetapkan pemindahannya, info terkait skema pembiayaan IKN dan lain-lainnya sudah ada.
Sebelumnya, tim Bappenas dan Presiden Jokowi sudah menyatakan kalau APBN yang dipakai, tapi hanya sekitar 19-20% atau 89 triliun dan tentu saja tidak akan mengganggu kegiatan pembangunan lain termasuk penanganan kesehatan masyarakat. Masing-masing departemen di kementerian akan tetap mendapatkan alokasi anggaran seperti sebelumnya, hanya saja kemungkinan peruntukannya ada yang untuk IKN. Malah kurang etis jika pembangunan Istana Presiden, Wakil Presiden, Perumahan Menteri, pejabat negara, dan kantor kementerian dibangun tanpa APBN. Nilai pembangunannya tidak terlalu signifikan dibandingkan biaya pembangunan IKN yang jumlahnya mencapai 466 triliun untuk masa pembangunan sampai dengan 2045. Dalam hal pembangunan IKN, sepertinya Rocky Gerung tidak cukup data atau info terkait IKN karena sepertinya belum sempat membaca secara detail argumen pemindahan IKN dan buku saku IKN, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, PP Nomor 17 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 62, 63, 64, 65, dan info lainnya terkait IKN. Argumen pemindahan IKN ini sangat nyata, di antaranya Jakarta sebagai industry city, di mana untuk setiap tahunnya ada penurunan permukaan tanah 4 cm, kerugian akibat macet, banjir, dan juga polusi. Menurut hasil penelitian, sebesar lebih dari 50 triliun Jakarta yang masuk dalam area Ring of Fire. Penduduk Jakarta dan Jawa yang sangat banyak dibandingkan wilayah lain, khususnya Kalimantan. Penyelamatan tanah di Jawa yang subur, pemerataan pembangunan, dan juga pemerataan ekonomi. Terkait AMDAL IKN yang menurut Rocky Gerung belum ada, sepertinya dia belum tahu secara persis perkembangan penyelesaian detail AMDAL IKN. Padahal semua tahapan pembuatan AMDAL sudah dilakukan oleh otorita IKN yang disiapkan oleh para ahli dari sejumlah perguruan tinggi dan juga kementerian. Sepertinya Rocky Gerung juga belum dapat info yang optimal terkait masalah penghutanan kembali IKN dan pelestarian lingkungan. Untuk itu, pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa pembangunan IKN itu bukan untuk merusak hutan, malah untuk memperbaikinya. Sebagai contoh, hutan IKN yang pada 2019 sekitar 50% akan dikembangkan menjadi sekitar 70% yang saat ini telah disiapkan bibit penghutanan kembali di Persamean Mentawir. Sejumlah kawasan hutan yang rusak sudah diagendakan untuk dihijaukan kembali, direncanakan juga reklamasi bekas tambang. Dalam video yang diunggah di salah satunya pada kanal YouTube anti oligarki, Rocky Gerung menyampaikan pidatonya di hadapan para buruh tentang beberapa hal. Salah satu hal yang membuat nama Rocky Gerung disorot adalah karena dia dianggap telah melontarkan kata-kata yang menghina Presiden Jokowi. Dalam unggahan di media sosial yang viral tersebut, Rocky mengatakan jika Presiden Jokowi hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan ingin mempertahankan legasinya di penghujung masa jabatan sebagai presiden. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli. Tetapi ambisi Jokowi untuk mempertahankan legasinya, dia masih pergi ke Cina untuk tawarkan IKN. Dia mondar-mandir dari koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasibnya, ujar Rocky. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia tidak memikirkan nasib kita, ujar Rocky dalam video berdurasi sekitar 1 jam tersebut. Setelah berkata demikian, Rocky pun melontarkan kata-kata kasar yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Untuk pernyataan pria berusia 64 tahun ini pun dilaporkan sejumlah kelompok relawan Presiden Jokowi terkait kasus dugaan penghinaan ke Barreskrim Polri. Bahkan, sejumlah tokoh adat Dayak Kalimantan Barat juga dibuat marah usai Rocky yang diduga menghina Presiden Joko Widodo, orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Dalam video yang diunggah di akun Instagram @kami_dayak_kalbar, sejumlah tokoh adat Dayak mengatakan bahwa Rocky Gerung tidak pantas tinggal di Indonesia. Para tokoh adat Dayak tampak sangat geram bahkan meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Selain itu, masyarakat adat Dayak ini juga meminta agar Rocky mendapatkan hukuman adat juga. Kemarahan tokoh adat Dayak itu ternyata juga disorot oleh politisi PDIP, Ruhut Sitompul. Ruhut Sitompul pun mengingatkan Rocky Gerung untuk waspada karena membuat suku Dayak marah akibat hinaan terhadap Presiden Jokowi. Peringatan itu disampaikan Ruhut Sitompul di akun Twitternya pada Rabu 2 Agustus.
Hei Rocky menggerung-gerung, sudahlah kau tidak usah mencari pembenaran pembelaan diri, beber pria yang kerap disapa Poltak tersebut. Rul Sitompul meyakini bahwa yang membela Rocky Gerung tidak seberapa lantaran hanya dibela segelintir barisan sakit hati. Oleh karena itu, Rul Sitompul meminta Rocky untuk waspada lantaran sudah membuat suku Dayak marah besar atas hinaan terhadap Presiden Jokowi. Waspadalah kau, suku Dayak yang sangat rendah hati sudah marah besar. Kau menghina Bapak Joko Widodo, Presiden RI ke-7 yang sangat dicintai rakyatnya. Pungkas dia.